Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalzabila Nantasifyandi dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-13 yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aritayandi SHMH. Bab 5, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan yang menuntut dibagi menjadi 6. 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua, nebis in idem. Yang ketiga, matinya terdakwa. Yang keempat, daluarsa. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara atau abandoning waiting process. Yang keenam, adanya abolisi dan amnesti. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Delik aduan diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan. Macam-macam delik aduan. 1. Delik aduan mutlak atau absolut. Suatu delik tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduan baru dapat dituntut. Dalam delik aduan absolut, yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Dalam delik aduan absolut, pengadunya tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Dalam delik aduan relatif, yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar, artinya pelaku kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Tenggang waktu pengaduan adalah sejak saat orang yang berhak mengadukan mengetahui adanya kejahatan. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 74 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan, tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat cabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Yang kedua, nebis in idem. Diatur dalam pasal 76 KUHP, istilah nebis in idem atau nemo debet bis pesari, yang berarti tidak atau jangan 2 kali yang sama. Dasar rasio dari asas ini adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Yang kedua, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hukum. Syarat-syarat nebis in idem. Adapun putusan 1, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang-orang yang sama. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputuskan. Yang ketiga, matinya terdakwa. Pada pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum KUHP, kewenangan menuntutkan pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.